Karena ketika Roh Kudus bekerja, itu akan membawa sukacita dalam hatimu. Membawa damai sejahtera. Karaktermu berubah, sifat-sifatmu berubah. Silakan duduk. Salam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema kita bulan-bulan ini adalah tentang Roh Kudus, ya. Saudara, ketika orang buat yang jahat, buat yang salah, berkelakuan buruk, sebenarnya lelah loh. Lelah. Ya. Lelah. Saya ketemu seorang ibu yang bandelnya minta ampun. Masa remajanya pelayanan luar biasa, tetapi begitu muda pergaulan bebas luar biasa juga. Gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pasangan itu sampai dia sudah punya anak berapa tetap aja gonta-ganti. Kemudian terlibat narkoba terkait hubungan bebasnya dengan sesama jenis, sudah kacau balau begitu. Tetapi tiap minggu tetap ke gereja, di kamarnya banyak ayat ditulis. Tetapi jatuh bangun saya hanya bilang, kamu gak capek hidup dengan dua dunia begini? Kalau capek, tinggalkan semua kembali kepada Tuhan. Saya bilang, kalau saya kasih tahu banyak, ayatmu aja lebih banyak, di kamarku gak ada ayat begini. Begitu banyak ayat begini. Kamu ngerti jalan pulang, tetapi kamu masih belum mau pulang. Ini kan anak hilang. Tunggu sampai dia capek. Tunggu sampai dia mentok bahwa di rumah Bapakku sebenarnya yang terbaik. Anak bungsu itu akhirnya kan pulang dalam kesadaran itu kan. Semua dia coba nikmati. Semua yang dianggap kenikmatan dunia, semua dosa dia nikmati. Tetapi sampai titik tertentu dia sadar bahwa kenikmatan terbesar dalam hidup itu ada di rumah Bapaknya, bersama-sama dengan Bapaknya. Akhirnya dia putuskan jalan pulang. Capek. Saudara-saudara, ada yang lagi capek dengan dirinya. Ingin berubah nggak bisa berubah. Ingin memperbaiki nasib, nasibnya tambah buruk saja. Ingin menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan keluarga, tetapi kok kelihatannya gagal terus. Ada Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kita akan lihat satu bagian dari Alkitab. Apa yang menghalangi? Kenapa? Mestinya kan kalau orang percaya Yesus, kemudian dalam dirinya ada Roh Kudus, orang itu terus bertumbuh, berproses menjadi hari semakin hidupnya berubah. Kenapa enggak bisa? Nah, kita akan lihat bagian itu ya. Coba kita buka Efesus pasal 4, ayat 30 sampai 32. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini masalahnya. Kenapa banyak orang Kristen tidak berubah hidupnya? Kenapa banyak orang Kristen tidak alami pengudusan? Hari demi hari hidupnya juga tidak semakin kudus, tidak semakin bermoral. Karakternya, sifatnya enggak berubah. Imannya juga tidak semakin kuat. Karena apa? Hidupnya mendukakan Roh Kudus. Padahal ketika orang percaya Yesus, Roh Kudus berdiam dalam hidupnya. Itu saat di mana Roh Kudus akan merubah hidup seseorang. Siapapun dia, Alkitab berkata di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang lama enggak berlalu, sementara yang baru juga enggak datang-datang? Setiap minggu sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan. Saat teduh juga enggak bolong-bolong. Tetapi kenapa yang lama enggak berlalu? Sifatnya begitu-begitu saja enggak berubah. Kelakuannya enggak berubah. Sikapnya enggak berubah. Jalan hidupnya tidak berubah.
Gaya hidupnya tidak berubah. Padahal ada Roh Kudus dalam dirinya. Membuat banyak orang akhirnya tersandung dan berkata, dia rajin ke gereja juga gitu saja, mending aku enggak ke gereja, lebih bermoral dari dia. Dia pelayanan juga seperti itu saja, lebih baik aku enggak pelayanan, tetapi aku masih lebih baik dari dia. Kadang-kadang jadi batu sandungan. Masalahnya di mana? Bukan karena Roh Kudus tidak bisa mengubah orang, karena Roh Kudus berduka cita di dalam orang tersebut. Sedih, Roh Kudus sedih. Karena Roh Kudus kan pribadi Allah sendiri. Berduka cita, sedih. Itu seperti Yesus yang menangisi Yerusalem, melihat bagaimana Yerusalem itu meninggalkan Tuhan. Bagaimana Yerusalem, orang-orang Yerusalem melupakan Tuhan. Ketika Yesus melihat Yerusalem, dia menangis. Ketika Roh Kudus berduka cita, maka kuasanya, pekerjaannya jadi terhalang untuk bekerja di dalam diri kita. Kita didiami Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak leluasa bekerja memperbaharui hidup kita. Kerugian terbesar orang Kristen, kalau tidak berubah, kerugian besar. Karena demi perubahan hidup kita, Yesus mati di atas kayu salib. Kalau hanya sekedar memenuhi dompetmu, Yesus enggak perlu mati di atas kayu salib. Kalau hanya sekedar membuat engkau sembuh, Yesus enggak perlu mati di atas kayu salib. Kalau hanya ingin supaya saudara naik jabatan, pekerjaanmu sukses, tidak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi untuk merubah hidupmu dari orang-orang yang harus dimurkai Allah, orang-orang yang harus dihukum Allah, orang-orang yang terhilang dari hadapan Allah, supaya saudara bisa diampuni, supaya saudara dipulihkan kembali hubunganmu dengan Allah, supaya hidupmu bisa berubah. Untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Terlalu cetek kalau kita berpikir jadi orang Kristen, berarti selalu duit kita tebal, dompet kita tebal, sakit pasti disembuhkan, punya masalah pasti selalu dapat penyelesaian masalah. Menurut saya itu terlalu dangkal. Karena kapan Yesus buat mujizat? Sebelum Yesus disalibkan, Yesus lakukan banyak mujizat enggak? Berarti enggak perlu kematiannya sebenarnya, bisa kan? Yesus menyembuhkan banyak orang. Sebelum kematiannya, Yesus lakukan enggak? Lakukan. Yesus memberikan kelimpahan. Ya kalau 5 roti dengan 2 ikan kok bisa memberi makan 5.000, itu kan kelimpahan secara ekonomi itu. Dilakukan Yesus setelah kematiannya atau sebelum kematiannya? Terlalu dangkal kita sebagai orang Kristen kalau hanya berpikir cari Tuhan, ibadah, berdoa, hanya berpikir supaya dompet kita selalu tebal, penyakit kita sembuh, dan semua masalah kita hari-hari itu, yang lahiriah itu bisa diselesaikan. Terlalu dangkal. Walaupun kita tahulah Bapa di surga itu mengasihi kita, peduli dengan hal-hal kecil dalam diri kita, tetapi iman kita tidak boleh hanya berpusat pada hal itu. Sebab Bapa di surga itu peduli luar biasa loh dengan kita. Yesus kan bilang apa? Sehelai rambutmu jatuh pun Bapa di surga tahu loh. Tahu. Jadi ini bahagia bagi saudara-saudara yang punya masalah dengan rambut ini. Yang rambutnya suka rontok begitu. Buat Tuhan sibuk harus menghitung berapa rambut yang jatuh itu. Dapat perhatian spesial. Artinya Tuhan itu sangat peduli dengan masalah-masalah yang kecil-kecil dengan kita. Benar. Tetapi kalau iman kita hanya fokus pada hal itu, kerugian besar. Berkat terbesar penebusan Kristus apa? Hidup kita dipulihkan, hidup kita diubah oleh Tuhan. Menjadi gambar dan rupa Allah kembali. Ya. Saudara, ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus itu tidak bekerja
memperbaharui dan mengubah hidup kita, pribadi kita. Ada beberapa hal yang kita lihat ya, di ayat 31. Kita baca ya, ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara perhatikan di sini menarik sekali loh. Saya perhatikan ternyata hal yang membuat Roh Kudus berduka cita itu, kalau kita punya problem secara relasional. Karena hal pertama yang diubah Yesus ketika kita percaya Yesus apa? Hubungan kita, relasi kita dengan Bapa diubah, diperbaharui. Ternyata hubungan kita dengan orang lain itu akan mempengaruhi bagaimana Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita bekerja mengubah kita. Di situ disebutkan yang pertama kepahitan. Kepahitan itu apa ya? Pahit. Pahit itu kebencian maksudnya, benci sama orang lain. Benci gitu, itu namanya pahit. Ya. Lihat wajahnya aja nggak mau. Ada satu jemaat Kristen, ada orang Kristen nggak mau gereja. Ketika ditanya, kenapa nggak mau gereja? Pokoknya kalau yang itu datang, aku nggak mau ke gereja. Loh kenapa? Aku lihat wajahnya itu benci banget. Itu pahit. Gitu. Bahkan ada jemaat yang benci banget dengan pendetanya. Pokoknya kalau pendeta itu yang khotbah, aku nggak mau kebaktian. Tapi kalau yang lain datang, itu pahit hati, benci. Menganggap orang lain itu pribadi yang memang harus dihindari, nggak suka. Lihat wajahnya aja jadi nek aku. Lihat wajahnya aku, wah ini orang-orang yang pahit hati mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka, pribadimu tidak akan diubah, tidak akan berubah. Engkau tidak akan mengalami damai sejahtera, sukacitanya Tuhan. Karena ketika Roh Kudus bekerja, itu akan membawa sukacita dalam hatimu, membawa damai sejahtera. Karaktermu berubah, sifat-sifatmu berubah. Saudara-saudara, jangan biarkan kepahitan ada dalam hidupmu terus-menerus. Kepahitan itu kadang-kadang nggak disadari loh. Kita masih bisa kadang-kadang duduk berdampingan, tetapi orang yang pahit hati tetap aja bisa pahit hati. Ada kebencian yang belum diselesaikan di hatinya. Karena memang kebencian, kepahitan hati itu membuat hati kita berjarak dengan orang lain. Dan itu dosa. Dosa. Tidak hanya nanti akibatnya buruk dengan hidup kita, tetapi itu dosa. Itu menghalangi Roh Kudus mengubah hati kita. Dan yang kedua, kegeraman. Saudara pernah geram? Geram. Gerem. Kalau dia geram. Geram itu sebenarnya sebuah kekecewaan atau kemarahan, kekesalan, tetapi belum diungkapkan, belum diekspresikan. Itu beda nanti kan lanjutnya dengan kemarahan. Saudara, ini sebenarnya ini kepahitan, kegeraman, kemarahan, itu kakak adik itu. Kalau saudara geram dengan seseorang, akhirnya marah. Marah yang dimaksud di sini sebenarnya marahnya panjang. Marahnya berkepanjangan. Nah, kalau marahnya berkepanjangan biasanya jadi benci banget, itulah pahit hati. Itulah pahit hati. Jadi ini 3 serangkai ini yang mendukakan Roh Kudus di hati kita. Semuanya kaitannya dengan apa? Konflik emosional karena relasi yang buruk dengan orang lain. Saudara geram dengan siapa? Atau ada yang lagi geram dengan saya karena saya khotbah soal ini? Saudara, kegeraman itu dekat dengan kepahitan hati, dekat dengan kemarahan setelah itu. Dan itu mendukakan Roh Kudus, menghalangi Roh Kudus untuk merubah hidup kita, memperbaharui karakter kita. Saudara boleh jadi pendoa, boleh jadi penyembah, kelihatannya oke. Tetapi kalau saudara ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, hidupmu nggak berubah. Karena Roh Kudus berduka cita. Roh Kudus berduka cita. Marah itu ternyata kadang-kadang juga ada
tersimpan lama loh. Kalau saudara geram, tetapi nggak cepat selesaikan, akhirnya marah, itu tersimpan lama. Tersimpan lama. Tersimpan lama. Kami pernah mendoakan seseorang yang kelihatannya sangat rohani sekali. Jadi kalau berdoa begitu, kita doakan gitu, langsung dia bahasa roh. Langsung bahasa roh, kelihatannya kan rohani kan, bahasa roh toh. Tetapi kami kalau konseling selalu bilang, kalau lagi didoakan, kamu jangan bahasa roh. Kami lagi ingin bicara dengan kamu sebagai pribadi. Jadi saudara kalau lagi dikonseling orang, walaupun saudara bisa bahasa roh, jangan bahasa roh. Jangan bahasa roh, saudara nggak bisa diajak ngomong nanti. Nggak boleh. Ikutin saja prosesnya. Kalau kami di pelayanan pemulihan kan ada proses doa untuk memulihkan hidup orang seperti apa, memulihkan hati orang seperti apa. Makin lama dia ngikutin prosesnya, makin lama yang muncul, pertama dia agak nahan-nahan bahasa rohnya, tetapi yang muncul setelah itu luapan emosi. Ternyata dia orang yang penuh kemarahan selama ini. Saya pengen uji setelah itu, benar nggak bahasa rohmu? Setelah didoakan dia nggak bisa bahasa roh. Berarti kenapa kamu bahasa roh selama ini? Ya karena dia merasa tertolak. Dia ada di sebuah gereja yang banyak bahasa rohnya, kalau aku nggak bahasa roh, nggak diterima orang. Akhirnya bahasa rohnya ikut-ikutan aja lah. Ya. Saudara jangan a priori bahwa saya nggak percaya bahasa roh. Saya mengenal Tuhan di gereja Pentakosta. Hampir semuanya bahasa roh. Bahasa roh ya. Hampir semua bahasa roh. Saya punya pengalaman hidup masa waktu saya melayani anak-anak muda begitu. Pernah ada satu kesempatan, kita doa sama-sama. Saya tumpangin orang-orang muda, anak-anak remaja, SMP, SMA, mereka semua bahasa roh. Ada saya pengalaman begitu. Jadi saya nggak a priori, tetapi dalam perjalanan saya belajar firman Tuhan, saya mulai mengerti ada bagian-bagian yang memang harus mulai ditata. Ada bagian-bagian yang mesti dikoreksi. Ada bagian-bagian yang harus diuji. Dan Alkitab berkata, uji segala sesuatu. Uji segala sesuatu. Apalagi saya temukan kasus begini. Dia kelihatannya bahasa roh, ternyata padahal hanya pengen supaya bisa diterima lingkungan itu. Karena kadang-kadang kan bahasa roh bisa diikutin itu. Orang bahasa rohnya diulang-ulang begitu. Dan ternyata dia ada banyak kemarahan karena di mana saja saya ditolak. Dan saya takut kalau di gereja pun saya ditolak. Makanya saya ikutin saja. Tidak sungguh-sungguh dari Roh Kudus yang bekerja. Kemarahan, hati-hati dengan kegeraman kemarahan. Jangan-jangan masih tersimpan di memorimu terlalu kuat. Dan membuat emosimu gampang tersulut. Orang yang pahit hati, kegeraman dan kemarahan, penuh kemarahan, itu tipenya biasanya sensitif secara emosional. Gampang tersinggung, sensitif sekali, gampang ngambek. Kalau sudah terpicu emosinya, suka nggak terkendali. Kalau dia sudah terlanjur kecewa dengan seseorang, kesel dengan seseorang, itu ngomelannya panjang, terlalu panjang, dan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang. Secara relasi biasanya cenderung jadi negatif dengan banyak orang. Yang dekat dengan dia selalu aja masalah. Selalu dijauhi orang akhirnya kan. Mengalami kesulitan untuk mengalami keintiman dengan orang lain. Kedekatan dengan orang lain. Karena ketika lakukan seperti itu, karena punya sikap seperti itu, Roh Kudus berduka cita. Tidak bekerja memperbaharui kita. Saudara kan tema-tema khotbahnya tentang Roh Kudus. Saudara sudah belajar banyak tentang Roh Kudus, tapi kalau hanya sekedar teori kan rugi. Iman kita itu bukan sekedar teori, sebuah realita hidup yang terus berubah di dalam Tuhan. Amin. Kalau sudah pahit, geram, marah, lanjutnya biasanya membunuh karakter orang. Makanya muncul namanya fitnah. Fitnah itu ngomongin orang walaupun nggak benar, gitu kan? Mulai fitnah itu membunuh karakter orang. Mulai
lakukan sifatnya, semakin memang ingin menghancurkan hidup orang. Dan kalau fitnah terus, ini nggak berdamai ini dengan hatinya, di situ katakan apa? Kejahatan, jahat sama orang. Jadi kalau kita ketemu orang yang jahat sama orang, itu tidak muncul begitu saja. Biasanya ada prosesnya. Perjalanan kegeraman, kemarahan, pahit hatinya itu sudah berjalan lama. Akhirnya jahat banget sama orang. Saudara, ada teman atau saudara yang jahat seperti ini? Coba lihat kiri kanan, ada yang jahat enggak? Enggak lah, puji Tuhan, ini anak-anak Tuhan ya. Tetapi saudara, kalau hal-hal seperti itu kita terus pertahankan, itu membuat Roh Kudus berduka cita, kita alami kerugian besar. Karena kita sebenarnya nggak bisa berubah dengan usaha sendiri. Roh Kuduslah yang mengubah hidup orang. Roh Kuduslah yang mengubah pribadi orang, karakter orang. Nah, kalau Roh Kudus berduka cita terus dalam hidup kita, kita jadi orang Kristen sekian lama nggak berubah-ubah, rugi besar. Rugi besar karena kita kehilangan anugerah Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Kita harus buat keputusan. Kita kalau pelajari Efesus 4 ini bicara tentang bagaimana kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya, saya fokus di ayat terakhir aja. Dan prinsip yang dia ajarkan adalah lepaskan manusia lamamu dan pakai manusia baru. Lepaskan hidup lamamu dan kenakan hidup yang baru. Paulus memakai istilah seperti orang ganti baju. Lepaskan baju lama supaya kamu pakai baju yang baru. Saudara kalau beli baju baru, yang lama nggak dipakai kan? Atau didobelin? Enggak kan? Pasti yang lama dilepas, kemudian pakai yang baru. Nggak mungkin dipakai sama-sama. Nggak akan dipakai sama-sama. Karena kenapa perlu pakai baju baru? Mungkin yang lama sudah kotor, sudah robek-robek, sudah kumel. Lepas. Selama baju lama nggak dilepas, pakai baju baru jadi sempit. Benar nggak? Setelah itu kita nggak leluasa, nggak merdeka gerakan kita. Dan yang ketiga apa? Kalau baju lama udah kusem, kumal tetap dipakai walaupun pakai baju baru. Artinya dia siap. Orang apa itu? Sableng itu namanya. Iya dong. Yang lama buang. Gitu. Nah, yang di sini kaitannya dengan mendukakan Roh Kudus, kepahitan hati, kegeraman, kemarahan, fitnah, kejahatan, itu hidup lamamu. Itu baju lamamu dalam hidupmu. Itu manusia lamamu. Lepas, tanggalkan, buang. Karena apa? Tuhan ingin memberikan kamu baju yang baru. Amin. Ini saudara, ini berkat besar karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tuhan memberi baju yang baru. Baju yang baru apa yang harus kita kenakan? Ayat 32. 32, kita baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi 3 hal nih, ini baju baru nih. Baju baru, yang pertama apa? Ramah. Ramah itu maksudnya berbuat baik. Dengan orang itu baik. Orang yang pahit hati dengan orang lain baik enggak? Ramah enggak? Enggak. Saudara pernah pahit hati? Ketika lagi pahit hati bisa enggak ramah-ramah sama orang itu? Enggak. Pernah geram dengan seseorang? Ketika lagi kita alami kegeraman bisa enggak ramah dengan orang? Bertutur kata yang baik? Enggak bisa. Ketika kita lagi marah dengan seseorang, bisa enggak ramah? Enggak bisa. Yang ada keinginan makan dia. Iya kan? Kenakan keramahan. Ini baju baru kita dalam Kristus. Roh Kudus ingin mengajar kita menjadi orang yang baik dengan orang lain. Sikapnya ramah dengan orang lain. Saudara, itu harus dikenakan dan setelah itu dilatih terus. Dilatih terus. Saya kan pernah kesaksian waktu saya mau ditahbis pendeta. Salah satu doa saya kan, Tuhan ajarin saya bisa ramah.
Lalu kalau dengan orang jemaat atau siapa, saya itu bisa lebih mudah ulurkan tangan nyambut dia, nyapa dia dengan ramah. Karena saya sadar itu masalah saya itu, dari kecil. Saya itu tipe orang yang nggak bisa ramah. Saya baik sama orang, tetapi nggak ramah saya. Saya cenderung pemalu, penakut, dan nunggu orang lain dulu bertindak. Nah kalau sekarang secara psikologi saya ngerti, saya itu flegmatis berat. Flegmatis melankolis saya itu. Itu belum lagi pengalaman trauma, pengalaman tertolak banyak saya dulu. Dahuli orang nyalamin, bagi saya itu berat banget. Apalagi bertegur sapa ramah-ramah cengengesan begitu. Wah, saya itu susah itu. Sementara kalau jadi hamba Tuhan nggak begitu, nanti dianggap sombong. Saya tahu itu jadi masalah. Doa saya waktu mau ditahbis jadi pendeta salah satunya itu, Tuhan tolong saya supaya saya bisa bersikap ramah dan mendahului nyalamin orang. Mungkin bagi orang lain dianggap ini lucu, tapi bagi saya serius itu. Karena saya harus mulai belajar melatih bersikap ramah dengan orang lain. Nggak tahu, saya sekarang sudah ramah belum ya? Bagi saya itu pergumulan berat jadi orang seperti itu. Apalagi umpama saya masih menyimpan kemarahan, kegeraman, semakin sulit dan nggak bisa itu. Begitu saya datang di sini di Salam orang, minum apa? Kayak Mr. Bean malahan kan? Oh gini-gini, wah nggak menarik. Saya nggak diundang khotbah lagi. Nggak menarik orang seperti itu, nggak menarik itu. Iya kan? Nggak akan ada yang tertarik dengan orang yang suka marah-marah, bener nggak? Nggak ada yang senang suka dengan orang yang penuh kegeraman, penuh pahit hati, suka memfitnah orang. Tetapi semua orang senang dengan orang yang ramah, yang baik hati. Dan itu karakter Kristus ada dalam dirimu, yang ditanam oleh Roh Kudus di hatimu, itu harus ditumbuhkan, itu harus dilatih. Jangan hanya kalau disuruh pemimpin pujian. Dalam Yesus kita bersaudara, sapa, engkau istimewa. Beri senyum yang paling indah, engkau istimewa. Hehehe. Ya begitu saja. Setelah itu selesai kebaktian juga, namanya juga nggak tahu. Itu orang Kristen seringkali buat dagelan di gereja terlalu banyak. Tidak lahir dari hati. Baju barunya itu apa? Ramah itu tabiat baru. Ramah itu kebiasaan baru. Roh Kudus sudah taruh, semakin kita ramah, kita itu semakin berubah seperti Kristus. Bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Yang ada hanya orang kadang-kadang nggak mau mengatasnamakan masa lalu. Aku kan memang begini, aku memang begitu. Ya. Yang kenal saya awal-awal ke Jakarta pasti tahu saya nggak ramah saya. Ya Bu Joyce lah tahu saya gimana ya. Mungkin Bu Joyce sering sebel dengan saya dulu, cuma nggak ngaku aja. Kan Bu Joyce kan positif sekali orangnya kan, wah baik gitu. Tapi mungkin bisa aja kesel saya, gitu kan, saya kan nggak ramah, iya kan? Iya tak Bu ya? Jangan bilang ini loh, saya sendiri merasakan kok. Karena saya punya masalah dengan diri saya sebenarnya. Saya punya masalah dengan masa lalu saya. Ada banyak penolakan, ada banyak kemarahan dalam diri saya. Yang saya pernah cerita juga, saya sering cerita kan, iya kan? Ya, 3 tahun ditinggal ayah jadi anak yatim itu kan banyak kemarahan saya. Saya merasa kesepian, ditolak banyak orang, kesepian udahlah. Jadi orang miskin, waduh, itu nggak enak ternyata jadi orang miskin itu. Sering dihina orang, diremehkan orang. Oh itu kan pengalaman saya. Anak yatim, miskin, pemalu lagi. Penakut, itu pengalaman. Jadi kegeraman, kemarahan banyak terpendam. Itu yang menghalangi saya tidak bisa berubah maksimal dalam Tuhan. Bahkan ketika sudah melayani Tuhan. Ketika saya putuskan meninggalkan itu, saya kenakan yang baru. Proses perubahan bisa lebih berjalan lebih baik. Ramah. Ya, saya nggak suruh saudara lihat kiri kanan senyum, itu pasti karena instruksi itu. Tapi harus latihan tiap hari. Putusan, kita harus buat keputusan untuk menjadi orang yang ramah, yang baik hati dengan orang.
yang baik dengan orang lain. Itu keputusan. Karena teori perilaku ya, kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Kalau kita belajar ramah, makin lama itu jadi sifat kita. Karakter itu kan kristalisasi dari kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita sering melakukannya, makin lama itu jadi karakter kita. Itu kan? Ramah itu gaya hidup orang Kristen. Kalau kita sering melakukannya, karakter kita ramah. Karakter kita ramah. Jadi orang senang lihat wajah kita. Bukan lihat wajah kita itu seperti apa ya? Seperti kalau anak saya suka bilang wajahnya datar-datar saja. Apa saja yang terjadi walaupun bumi berguncang, wajahnya nggak ada ekspresi. Enggak, kita membiasakan diri, mengekspresikan diri. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus kita pakai? Yaitu penuh kasih mesra. Ini sebuah hubungan yang hangat dengan orang lain. Itu perlu latihan itu. Kembali saya cerita tentang diri saya kan, sulit bagi saya. Salaman aja sulit. Lah kalau ketika saya menikah, saya nggak bisa itu deket, intim dengan istri saya. Ketika saya punya anak, sulit untuk dekat. Memeluk anak aja kan sulit kalau saya tidak berlatih. Bapak Ibu, saya kasih tahu ada banyak anak-anak muda jadi kesepian, anak-anak remaja jadi kesepian, jiwanya menjadi kosong. Karena apa? Tidak merasakan kehangatan kasih orang tuanya. Banyak orang tua kadang-kadang meluk anak aja susah. Saudara kalau punya anak-anak masih di bawah remaja ke bawah, harus sering-sering dipeluk itu. Harus sering ditepuk pundaknya, kasih semangat. Harus ada kedekatan. Ini kasih mesra itu kedekatan secara tubuh, kehangatan hubungan. Harus dekat. Bapak, ibu, anak duduk nonton TV, semuanya pegang handphone. Dengan orang lain ketawa-ketawa, sebelahnya geram. Karena saling mengganggu. Ini masalah. Saya kasih tahu kalau kita tidak bijaksana menolong anak-anak kita dalam kebiasaan-kebiasaan menggunakan gadget dengan Android macam-macam begitu, anak kita akan alami kekosongan jiwanya. Dan itu membuat mereka kesulitan membangun relasi. Ketika mereka kesulitan membangun relasi, kepahitan, kegeraman, kemarahan itu akan muncul, membuat hidup mereka terhalang untuk diubah, diperbaharui Tuhan hari demi hari. Ya. Apalagi ibunya yang asik sekali, tidak bisa dideketin anaknya. Begitu anaknya minta apa, ngerepotin saja, lagi asik nih mama. Nah, ibu-ibu yang begitu, handphonenya kasih saya aja. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir, saling mengampuni. Saudara, dalam Kristus itu mengampuni itu gaya hidup. Sebagaimana di situ catat, sebagaimana Allah mengampunimu, hendaklah engkau mengampuni. Saudara, kalau nggak mau mengampuni itu hidup lama. Saudara membiarkan kemarahan, kegeraman terus, tapi nggak mau mengampuni, saudara mempertahankan hidup lamamu. Itu mengeraskan hati, Roh Kudus mau mengubah hidupmu. Karena itu bertentangan dengan sifat Kristus yang ada dalam hidupmu. Mengampuni bukan karena kita suka mengampuni, enggak. Mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita dulu. Saudara, ini sebuah keputusan. Tidak ada orang yang sebenarnya mudah mengampuni, enggak ada. Saudara pasti alami kesulitan mengampuni itu. Karena tabiat lama kita memang tabiat yang suka geram dan marah. Kalau ada yang nyakiti kita. Tetapi mengampuni harus menjadi sebuah pilihan dalam hidup kita. Itu menjadi baju baru kita. Itu menjadi sifat baru yang akan aku pilih. Karena apa? Kristus sudah mengampuni, berarti dalam diriku ada kekuatan untuk mengampuni. Ketika saudara akhirnya bisa memutuskan mengampuni, di situ Roh Kudus bekerja. Jadi bukan sekedar teori tahu Roh Kudus. Kalau saudara nggak mengampuni, jangan bilang hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Jangan bilang bahwa engkau hidup dipimpin Roh Kudus. Tidak. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus
yang membuat Roh Kudus bersuka cita memperbarui hidup kita. Hidupnya, gaya hidupnya kalau menurut ayat ini 3 ciri khasnya jelas sekali. Ramah. Ramah itu baik dengan orang lain. Kasih mesra, hangat, tulus. Ketika dia baik dengan orang itu tulus. Tulus sama orang lain, gitu kan? Kasihnya tulus dengan orang lain. Dan yang ketiga, kalau orang lain itu salah, dia putuskan cepat-cepat ampuni. Aku gak mau menyimpan pahit hati, menyimpan kemarahan terlalu lama. Mengampuni. Jangan sampai nanti topik tentang Roh Kudus sudah berhenti bulan Mei, tetapi kegeraman, kepahitan, kemarahan masih ada. Saudara tidak mendapat berkat dari setiap ibadah yang saudara ikuti, karena dia berduka cita. Mari buat keputusan, Roh Kudus bersuka cita dalam hidup kita. Tanggalkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, dan kejahatan terhadap orang lain, dan mulai kenakan sikap ramah, kasih mesra, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin.